Hubungan antara iman dan perbuatan-perbuatan adalah pokok bahasan penting yang dibicarakan dalam banyak bagian dari Perjanjian Baru. Namun sangat sedikit pengajaran yang diberikan tentang hal ini di sebagian besar kalangan Kristen dewasa ini. Akibatnya, banyak orang Kristen yang terjebak dalam kebingungan atau perbudakan parsial, separuh-separuh, antara Torah dan kasih karunia. Tidak sedikit pula orang Kristen yang karena ketidaktahuannya tentang hal ini disesatkan ke dalam pengajaran-pengajaran palsu yang meletakkan penekanan yang tidak alkitabiah pada memelihara beberapa hari-hari tertentu atau memakan makanan-makanan khusus tertentu atau hal-hal serupa lainnya dari Torah. Apa yang dimaksud dengan iman atau dengan perbuatan-perbuatan? Yang kita maksud dengan iman adalah apa yang kita percayai. Dan apa yang kita maksud dengan perbuatan-perbuatan adalah apa yang kita lakukan. Jadi, kita dapat mengungkapkan hubungan antara iman dan perbuatan-perbuatan sebagaimana diajarkan dalam Perjanjian Baru dengan perbandingan sederhana berikut ini. Iman tidak didasarkan pada perbuatan-perbuatan, tetapi perbuatan-perbuatan adalah hasil dari iman. Atau dengan kata-kata yang lebih sederhana, apa yang kita percayai tidak didasarkan pada apa yang kita perbuat, tetapi apa yang kita perbuat adalah hasil dari apa yang kita percayai. Mari kita mulai dengan mempertimbangkan bagian pertama dari pernyataan ini. Iman tidak didasarkan pada perbuatan-perbuatan. Dengan kata lain, apa yang kita percayai tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan. Keseluruhan Perjanjian Baru memberikan kesaksian yang konsisten terhadap kebenaran penting ini. Fakta ini didukung oleh kisah tentang saat-saat terakhir penderitaan Yesus di kayu salib. Maka ketika Yesus telah menerima anggur asam itu, dia berkata, "Tetelestai," yang artinya sudah selesai, sudah genap, sudah lengkap, sudah berakhir, sudah lunas. Dan menundukkan kepala, dia, yaitu Yesus, menyerahkan rohnya.
tercatat dalam Injil Yohanes 19 ayat 30. Kata Yunani yang diterjemahkan sudah selesai adalah kata yang paling tegas yang memungkinkan untuk digunakan. Itu adalah bentuk kata kerja sempurna, yang artinya melakukan sesuatu dengan sempurna. Kita mungkin dapat menjelaskannya dengan menerjemahkan itu sempurna sesempurna-sempurnanya, atau itu lengkap selengkap-lengkapnya. Tidak ada apa-apa lagi yang tersisa untuk dilakukan. Segala sesuatu yang harus dilakukan untuk membayar hukuman atas dosa-dosa manusia dan untuk membeli keselamatan bagi seluruh manusia telah tercapai melalui penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Untuk mengatakan bahwa seseorang mungkin perlu melakukan sesuatu lagi daripada apa yang telah dilakukan Kristus, artinya menolak kesaksian firman Tuhan dan mendiskreditkan atau meragukan efektivitas atau keberhasilan dari penebusan Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, aku sangat bersyukur kepadamu untuk pengorbananmu yang telah selesai sempurna, yang oleh itu harga penuh telah dibayar satu kali dan untuk selama-lamanya, untuk penebusan seluruh manusia. Namun, melalui pengorbanan ini, Engkau juga akan memberikan kepadaku seluruh kekuatan yang akan pernah aku butuhkan dalam kesakitan, penyakit, kesedihan, duka cita, dan setiap keremuan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun
atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.